Dan satu hal lagi jemaah rahmatillah Allah, yang membuat seseorang bertahan dengan semangatnya yang menyiksa, yang membuatnya dia letih adalah ladzatut talab. Ladzatut talab, lezatnya menuntut ilmu. Menurut antum lezat nggak menuntut ilmu? Jamaah, lezat tidak? Ya jamaah, lezat. Apa lezatnya? Bagaimana antum menggambarkan kelezatan yang antum rasakan ketika menuntut ilmu? Tafadhal, ana tunggu jawaban dari antum. Tidak tahu menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, ketika seseorang tidak tahu menjadi tahu itu kelezatan. Tapi yang membuat antum kemudian ingin menambah, ingin terus memasukkan ilmu ke dalam hati antum apa? Jemaah. Kalau antum diberikan pilihan antara menikah lagi dengan menuntut ilmu, pilih yang mana? Nah serius, ini pertanyaan yang serius jemaah. Menikah lagi pasti. Ya, padahal kata Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawanya, la raib, tidak ada keraguan. Ini kata beliau, anna ladzatal ilm a'zamul ladzat. Bahwa kelezatan ilmu itu di antara kelezatan yang paling lezat. Bahkan seorang muhaddits ketika disindir oleh istrinya mengatakan begini. Dia sedang memuji dirinya sendiri. Ya, beruntungnya diriku, aku tidak punya apa? Tidak punya apa? Kira-kira istri bersyukur tidak punya madu. Ya, tidak punya apa? Tidak punya madu, tidak punya wanita lain, saingan yang lain. Suaminya tidak menikah lagi. Dijawab oleh suaminya. Ya, perhatikan jamaah rahmatillah, ini jawaban orang kalau sudah terlalu menikmati ilmu. Kata beliau, kata suaminya, la hadhil kutub, sungguh kitab-kitab ini nih yang ada di hadapanmu, adarru alayya min iddatid dharair. Itu jauh lebih nikmat dari beberapa madu dari kalangan wanita. Syahwat kepada perempuan terkalahkan oleh syahwat kepada kitab. Ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya ilmu. Makanya Syekh Albani bisa 15 jam membaca kitab. Bisa berjam-jam berdiri di tangga di maktabahnya tanpa turun, tanpa bergerak. Ada kelezatan yang mengalahkan semua kelezatan. Seakan berbicara dengan para ulama yang menulis kitab-kitab tersebut. Seakan berkomunikasi dengan Rasulullah SAW ketika membaca kitab-kitab hadis. Atau bahkan ketika membaca kitab-kitab tafsir seakan memahami, menyelami kalamullah. Kita nggak akan pernah bisa merasakan itu, nggak bisa. Ya, bisa nggak? Jamaah, bisa nggak merasakan itu? Ya jamaah, bisa nggak? Bisa. Kalau semangat kita dan ijtihad kita seperti mereka. Ustadz Da'ana mah nggak mau jadi ulama, tayyib, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak mau jadi ulama, tapi ingat. Thalabul ilminya masih wajib. Dan bagi seorang mukmin bukan hanya masalah akidah yang harus dia tahu. Betul nggak Jam? Tapi dia harus tahu apa? Ibadah yang ada di dalam ilmu fikih. Kemudian harus tahu apa? La ilaha illallah. Tafsir. Betul? Kemudian harus tahu apa? Harus tahu hadis sabda-sabda Rasulullah SAW. Meskipun dia bukan alim di bidang itu, tapi tetap dia harus tahu apa yang disampaikan oleh nabinya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba. Bagaimana beribadah kepada Allah. Dan semua itu membutuhkan apa? Himmah. Membutuhkan semangat. Karena kita berjumpa dengan sebagian saudara kita di zaman ini, di masa-masa pandemi ini. Orang-orang yang memang lemah semangatnya. Sehingga hanya karena pandemi, karena kajiannya online sekarang tidak offline, mereka meninggalkan thalabul ilmi. Selesai. Dalilnya futur, udah ana futur, kelas
nggak tahu pandemi selesai kapan, jadi ya sudahlah. Ana balik lagi ke titik awal. Banyak yang seperti itu tidak? Banyak jemaah. Karena mereka membiarkan diri mereka lemah. Kata Rasul apa tadi? Wala ta'jiz. Jangan lemah. Ya. Jangan apa ya? Ana nggak menemukan kata lain selain apa ya? Selain cemen. Jangan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk kita sekarang itu tidak didapatkan para ulama salaf. Tapi anehnya tidak membuat kita kemudian semakin merasakan nikmatnya ilmu dan mengejar ilmu. Karena memang tidak ada semangat dalam diri mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini jemaah. Perhatikan. Dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin kata beliau, amma usyaqul ilm, para pecinta ilmu, a'zamu syaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli asyiqin bima'syuqihi. Para pecinta ilmu itu kecintaannya, hasratnya kepada ilmu jauh lebih besar dari seluruh pecinta yang lainnya. Ada pecinta apa jemaah? Pecinta burung misalkan. Tapi pecinta burung. Terus pecinta apa lagi? Sepeda. Pecinta apa lagi? Kuliner. Pecinta apa lagi? IT. Apalah. Fotografi misalkan. Dan seterusnya. Maka kata Ibnul Qayyim, pecinta ilmu, kecintaan dan hasratnya itu mengungguli di atas semua para pecinta yang ada di atas muka bumi. Karena yang dia kejar, cinta yang dia keluarkan dan dia ungkapkan itu untuk apa? Untuk Allah dan surga Allah. Mencari surga. Maka membingungkan jamaah rahmatullah Allah. Ketika para pencari surga kemudian tidak menghabiskan waktunya untuk mencari surga Allah. Ya. Semua orang muslim ditanya mau masuk surga. Saya pengen masuk surga. Tapi kenapa gak mencari? Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal kata Rasulullah SAW. Mahal. Ya. Setiap yang mahal harus ditebus dengan usaha yang mahal. Makanya Imam Syafi'i la yanalul ilm illal muflis. Kata Imam Syafi'i tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali orang yang karena mencari ilmu dia jadi bangkrut. Hartanya habis. Sebagian para ulama salaf, mereka menghabiskan hartanya. Al-Imam Bukhari menjual bajunya. Tidak berpakaian berhari-hari hanya untuk bisa membeli alat tulis, kertas, pena. Dijual bajunya. Imam Malik tadi menjual atap rumahnya. Yahya ibnu Ma'in menghabiskan seluruh warisan dari ayahnya. Miliaran kalau dikonversikan sekarang miliaran. Habis untuk thalabul ilmi. Illal muflis. Orang yang bangkrut dalam seluruh urusan kehidupannya. Habis-habisan. Kata anaknya Imam Syafi'i, Fatimah, beliau mengatakan, asyrajtu li abi, aku menyalakan lampu untuk ayahku karena habis, dinyalakan lagi. Fi lailatin, dalam satu malam, 70 marrah, 70 kali. Di malam hari supaya ayahnya bisa baca. Kita alhamdulillah listrik token sekarang. Iya. Masukkan di awal bulan selesai. Aman nggak? Aman. Bisa dihitung sekian ratus kWh. Nggak ada cerita tuh. Habis listrik nggak ada. Kecuali aliran gitu ya. Nggak ada. Tapi kita nggak bangun malam. Kita nggak baca buku. Sekali lagi alasannya. Ana bukan mau menjadi ulama Ustaz. Tapi thalabul ilmi wajib atas diri antum.